Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar ilmu mantik atau yang lebih dikenal dengan ilmu logika. Ilmu mantik adalah ilmu mengenai kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam berpikir. Hal ini diperlukan agar kita terhindar dari kesalahan dalam berpikir atau salah dalam mengambil kesimpulan. Contoh kesalahan dalam mengambil kesimpulan yang paling umum atau yang paling sering terjadi adalah ketika kesimpulan tersebut didasarkan pada suka atau tidak suka. Gitu. Contohnya, pernyataan yang sama itu akan menjadi benar jika itu keluar dari orang yang kita sukai, tapi akan menjadi salah jika itu keluar dari orang yang kita benci, dan itu adalah kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Selanjutnya itu mengenai faedah atau manfaat belajar ilmu mantik. Manfaat yang pertama itu adalah melatih, mendidik, juga membiasakan akal kita supaya selalu berpikir sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan metodologi. Yang kedua itu adalah menempatkan persoalan atau menunaikan sebuah tugas sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bisa membedakan mana proses berpikir yang salah dan mana proses berpikir yang benar. Selanjutnya, sejarah ilmu mantik atau logika. Menurut Aristoteles, Thales adalah orang pertama yang membuat kesimpulan induksi. Lewat pernyataannya yang terkenal, air adalah prinsip atau asas dari alam semesta. Ini didapatkan Thales ketika dia mengamati seluruh alam semesta ini. Ketika makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa air, manusia tidak bisa hidup tanpa air, tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup tanpa air, hewan tidak bisa hidup tanpa air, maka dia menyimpulkanlah dari hal-hal tersebut bahwa air adalah asas dari alam semesta, dan itu adalah proses logika. Setelah masa Thales, maka dilanjutkan oleh kaum Plato atau sofis. Nah, baru pada zaman Aristoteles, lewat bukunya yang berjudul To Aragnon yang memiliki 5 atau 6 kriteria, logika itu mulai dibukukan atau mulai disusun secara sistematis. Setelah zamannya Aristoteles, masuk ke zamannya Chrysippus, yaitu dia pendiri sekolah Stoa yang memperkenalkan proposisi. Proposisi itu adalah semacam pernyataan-pernyataan atau premis-premis yang merupakan elemen fundamental dalam logika. Kalau dalam ilmu mantik, kita istilah proposisi ini kita kenal dengan muqaddimah, gitu. Baik yang sukro ataupun yang kubro. Nah, bagaimana dia masuk ke Islam? Masuk ke dunia Muslim atau ke Islam itu adalah ketika terjadi penerjemahan kitab-kitab dari Barat, terutama dari Yunani, itu ke dunia Islam. Maka dalam terjemahan-terjemahan tersebutlah para ilmuwan Islam atau para ulama-ulama Muslim menemukan ilmu logika tersebut, akhirnya dimodifikasi sedemikian rupa dan jadilah ilmu mantik yang sekarang kita pelajari. Objek pembahasan ilmu mantik itu hanya 3 saja. Yang pertama alfaz atau kata, yang kedua qodiyah atau proposisi, dan yang ketiga adalah istidlal atau cara mengambil kesimpulan. Ketiga objek tersebut didapatkan itu dari ilmu, gitu ya. Dari ilmu itu nanti dibagi menjadi 2, tasawur dan tasdik. Tasawur ada pokok bahasanya itu adalah mengenai kuliatul homs, dan nanti tujuannya itu adalah mendapatkan ta'rif. Nah, pembagian kedua dari ilmu adalah tasdik. Tasdik juga sama memiliki
pokok bahasannya itu adalah mengenai kodiah atau proposisi atau premis, dan nanti tujuannya itu adalah mengambil kesimpulan atau yang disebut dengan istidlal. Maka tiga hal inilah yang menjadi objek pembahasan ilmu mantik. Untuk pembahasan ilmu sendiri atau tasawur dan tasdik nanti akan ada pembahasan tersendiri. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, ada sebuah riwayat dari Imam Al-Ghazali. Beliau pernah mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang mantik, maka ilmunya diragukan.